Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali jumpa dengan rekan-rekan semuanya, sahabat ruang buku. Bersyukur teman-teman semuanya dan kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bisa membaca buku. Karena buku merupakan salah satu pintu masuk untuk menginput pengetahuan, kecerdasan, dan juga untuk menggali potensi diri kita yang selama ini mungkin terpendam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas buku yaitu yang berjudul Menjual Diri. Buku ini ditulis oleh beliau almarhum Bri GS, seorang budayawan, kartunis, juga seorang motivator. Beliau juga merupakan pribadi yang menggoda pikiran-pikiran manusia. Nah, makanya beliau dijuluki sebagai sang penggoda Indonesia. Buku Menjual Diri ini dengan makna yaitu bertemu diri, bertemu makna, dan bertemu sukses. Nah, di sini di buku Menjual Diri kita dimasukkan atau dibawa masuk ke suasana di mana buku ini merupakan pengalaman hidup dan juga cerita-cerita yang dialami. Jadi di buku ini bukan sesuatu yang hanya teori, tapi sesuatu yang sudah diterjemahkan dari perilaku dan pengalaman hidup dari seorang Bri GS. Nah, jadi saya rasa teman-teman semuanya nggak akan rugi nanti kalau bisa berkesempatan membaca buku ini. Nah, bila teman-teman juga ingin membaca, ya bisa ke Taman Bacaan Masyarakat Pos Baca Aman di Desa Panecan. Ada buku ini ya, nanti kita bisa baca bareng atau teman-teman semuanya bisa membaca sendiri, pinjam di sini nanti dibaca di rumah. Intinya buku ini sangat bermakna untuk menggali potensi diri. Di antaranya yaitu untuk membranding ya diri kita sebaik mungkin, kemudian menjual diri kita dengan harga yang semestinya, dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, penghargaan orang lain terhadap kita merupakan perwujudan bagaimana kita mengelola, mengolah, dan juga memberikan merek tersendiri. Karena manusia itu punya autentikasi yang sendiri-sendiri, punya sisi otentik yang tidak bisa ditiru orang lain. Nah, di buku ini keotentikan diri kita itu mencoba digali dengan berbagai macam trik ya, berbagai macam teori yang pernah dipraktekkan secara langsung oleh sang penulis. Nah, di buku ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tentang serambi kecerdasan. Ya, kecerdasan itu ada serambinya. Ya, jadi ada awal mulanya bagaimana kita menemukan kecerdasan, menggali dan mengenali kecerdasan. Kemudian ada kecerdasan yang bersifat intelektual. Kemudian ada kecerdasan yang bersifat emosional dan juga kecerdasan spiritual. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyatukan ketiga kecerdasan tersebut itu. Jika kecerdasan itu bisa dioptimalkan, digabungkan dalam sebuah perilaku kita, dalam kita melaksanakan setiap kebutuhan hidup kita, maka ini akan menjadi sangat luar biasa. Potensi kita yang selama ini terpendam itu bisa muncul di permukaan, bisa kita pertontonkan. Kenapa? Kalau kita tidak mau mempertontonkan kecerdasan kita, potensi kita, ya. Nah, bagaimana orang akan menilai kita itu dengan harga berapa? Harganya seperti apa? Nah, di buku ini mencoba menggali sisi-sisi negatif yang di diri kita yang perlu dikeluarkan atau perlu dihilangkan atau diminimalisir.
Salah satunya adalah sikap rendah diri, ya, sikap kurang percaya diri, minder, grogi, dan sebagainya. Semua orang punya potensi itu, orang punya kekurangan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu, bagaimana bisa mengendalikan itu. Seorang petinju pun, Mike Tyson yang gagah berani pun ketika akan naik ring juga punya sisi-sisi yang kita tidak ketahui tentang bagaimana dia mengatasi rasa grogi, mengatasi rasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan lawan yang belum kita kenal. Mungkin teman-teman sendiri juga pernah mengalami rasa-rasa seperti itu. Gemetaran ketika pertama kali berbicara di depan umum, atau gemetaran ketika kita pertama kali apel ke calon istri kita atau bertemu dengan mertua kita. Nah, ini memang sebuah kealamian, ya, sesuatu yang alami ketika kita mempunyai titik-titik lemah tersendiri. Nah, setiap orang punya gaya, punya cara sendiri-sendiri untuk mengelola itu. Nah, inilah yang mencoba diramu, mencoba dirumuskan dalam buku ini. Nah, ketika setiap orang mampu mengelola itu, maka lambat laun, pelan-pelan akan menemukan kenyamanan, akan menemukan rasa bahwa setiap tantangan yang ada di sekitar kita, setiap hinaan yang datang setiap diri kita akan mampu menangkisnya dengan cara yang elegan, cara yang baik, dan juga cara-cara yang akan membuat orang semakin tercengang dengan kemampuan kita. Nah, di salah satu kecerdasan ini, yaitu ada bagian yang sepertinya perlu saya bacakan ya kepada teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan itu sendiri, bahwa kecerdasan pada awalnya adalah sebuah gaya atau senob. Orang itu kadang suka bergaya bahwa dia itu seolah-olah cerdas. Ini bisa berfungsi dengan baik kalau tidak kebablasan. Kadang kita perlu pura-pura cerdas agar kita terpancing untuk membuktikan bahwa kita itu memang cerdas. Bukan menipu, tapi merangsang diri agar kita sesuai standar kecerdasan yang pernah kita sampaikan, standar kecerdasan yang pernah kita sombongkan. Nah, kadang-kadang untuk merangsang kecerdasan bisa jadi dengan cara seperti itu, senob, gaya. Nah, kemudian ini juga perlu dipaksa dan dilatih. Kadang-kadang kita bisa saja kalah sebelum bertanding karena kita ditekan oleh rasa minder kita sendiri. Nah, padahal ketika kita sudah mampu memecahkan batu keminderan itu, potensi kita akan berkembang lebih besar dan manfaatnya juga bisa lebih luas. Nah, beberapa bagian yang nantinya perlu teman-teman baca, yaitu salah satunya kecerdasan intelektual, ya. Saya ingin memberi definisi pada arti dari kecerdasan secara intelektual. Untuk soal yang bersifat akademis semacam itu silakan melihatnya di buku-buku yang lain. Kalau untuk sifat yang akademis ya bisa melihat teori-teori di buku lain. Tapi di buku ini, modal intelektual ini adalah pintu pertama hidup untuk menuju ke peradaban yang lebih tinggi. Bagi saya tidak ada orang sukses yang tidak intel. Nah, jadi setiap orang yang sukses itu punya intelektual, ya, tidak sembarangan, ya. Nah, makanya keintelektualan itu perlu dikembangkan, perlu dilatih, ya, dan juga perlu dipelajari sedemikian rupa. Karena kecerdasan intelektual itu salah satu modal untuk meraih kesuksesan, di mana di samping jenis kecerdasan yang lain.
sudah saya sampaikan tadi ada kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengelola emosi agar setiap saat kita itu mampu secara fleksibel menghadapi situasi yang kadang-kadang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kecerdasan emosional ini satu poin pertama yang penting, disusul dengan kecerdasan intelektual, ya. Nah, ini juga perlu dilatih. Kecerdasan yang lainnya adalah kecerdasan spiritual. Nah, sebenarnya di dalam diri kita itu ada sisi-sisi spiritual. Kenapa? Karena ya unsur di dalam tubuh kita itu kan ada roh, ya, ada jasad dan juga ada roh. Nah, di roh itulah unsur spiritual itu perlu diasah. Kepekaan kita terhadap sisi-sisi spiritual itu perlu diasah. Makanya ketika kecerdasan ini mampu digabungkan, emosionalnya bisa optimal, kemudian intelektualnya juga bisa diasah sedemikian rupa, kemudian spiritualnya juga kepekaannya semakin bertambah, maka tangga-tangga kesuksesan itu secara pelan-pelan akan bisa dinaiki dengan rasa bahagia dan juga secara alami, ya. Tangga kesuksesan yang diraih dengan secara alami itu akan lebih lama, ya, akan bertahan lebih lama dan tahan goncangan. Kalau kesuksesan yang diraih dengan secara instan, ya bisa saja itu akan cepat umurnya karena tidak dibarengi dengan kualitas diri. Nah, makanya membaca buku menjual diri ini itu sangat penting untuk mengisi kekosongan-kekosongan di dalam diri kita, ya, juga untuk menggali setiap potensi yang selama ini terpendam. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin membaca lebih jauh tentang buku menjual diri, bisa datang ke tempat saya atau membeli bukunya, ya. Membeli buku menjual diri atau ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Selamat berburu buku menjual diri, ya. Kalau punya waktu bisa main-main ke tempat saya di Taman Bacaan Masyarakat Pos Pacaman Desa Panican, Kemangkon, Purbalingga. Nah, demikian sedikit ulasan tentang buku menjual diri, walaupun belum paripurna. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita gali lebih dalam mengenai buku menjual diri. Ada kekurangan, saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang buku.